Woi, calon RI 1. Sebagai orang Kristen, menurut saya beliau adalah seorang tokoh politik yang betul-betul memiliki hikmat Allah. Saya sangat mengagumi beliau. Ahok dibilang maaf, kalau bilang maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting ini supaya pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad KC, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan tidak ada seorang pun dari kamu. Nah kamu ini kan Muhammad itu. Semua kata kamu di dalam Al-Quran itu merujuk kepada Muhammad. Jadi tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka itu. Dan hal itu sudah merupakan kepastian dari Tuhanmu. Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Wah, habis dihajar begitu, wah kacanya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si Kace kan, Anda tahu sendiri itu si Kace, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si Kace ini. Bisa dibunuh, kalau kita diem bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai Aceh mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Aceh itu ya harusnya yang sebandingnya tuh dengan Irena Handono, Abdul Somad, itu harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi.
karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam, guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad, guys. Dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya, polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh, takutan kalau polisi Indonesia mah. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Kok boleh bilang kafir, Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena mereka merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Tuh kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop. Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik hitam itu, naik darah. Bib, Ade, iki lagi rame iki, Bib. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bib. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bib, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bib? Tidak boleh, ya Allah, tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bib? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus, lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan?
Enggak, dia tanya kan, karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan, setan, setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya. Tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan beri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Woi, calon RI 1. Grogi. Saya grogi, repot kan adik gue. Emang pelayananmu luar biasa. Kamu nggak posisi tadi kami masuk berarti ya? Aku nggak bisa kalau. Nah ini foto yang serius nih Pak, tadi belum. Kalau relawan, dia relawan Bapak nih. Yang bagi-bagi sampai di bawah aja. Beliau sangat dihormati di sekali. Dan beliau bisa sebagai orang Kristen, menurut saya beliau adalah seorang tokoh politik yang betul-betul memiliki hikmat Allah dan paham untuk bisa bertahan dalam situasi begitu sulit. Jadi dari dulu saya sangat mengagumi beliau. Ya, kita harus sampaikan seperti itu. Ya, saya kira itu. Kita sudah cemas-cemas waktu hari pertama, hari kedua Pak KC ditangkap ya. Dan semua yang kita cemaskan terbukti malam ini. Ya, semua terbukti ya. Jadi dari awal kita bilang, tolonglah semua orang pintar, tapi kalau urusan ini lobby harus bawa rujak pecel. Ya, lobby harus berjalan. Sampai saya sebutkan kenapa Yahya Waloni di hari kedua bisa masuk ke rumah sakit TNI, rumah sakit Polri, ya, padahal dengan sakit yang tidak kelihatan. Padahal di sana dia ditarik oleh tim dia, dicuci otaknya di sana di rumah sakit dengan pura-pura besuk. Jadi kalau di dalam itu kan dia tidak bisa dilobi, di brief ya. MUI datang semua dengan alasan besuk, atur strategi. Sampai keluarlah akhirnya kata maaf itu kan. Tapi itu kan jebakan Batman juga. Ahok dibilang maaf, kalau bilang maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting ini supaya
pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Saya mau bilang sampai malam ini KC kuat, besok saya nggak ngerti ini. Makanya tolonglah kita bayar berapapun yang dibutuhkan pengacara. Kita akan usahakan dengan tim ya. Kita tidak mau pengacara gratisan. Walaupun waktu start kita nggak punya uang, kita harus akui. Tapi waktu berjalan kan kita buktikan, kita kompak loh. Diaspora ini 139 negara kompak. Makanya kita kalau lebih bagus bergerak, kecilnya uang itu. Kami ini tulus ya, supaya Anda bisa bekerja maksimum ya. Kemudian percayalah dengan segala keterbatasan kami yakin sanggup ya mensupport secara rujak pecel yang Anda butuhkan bisa berlipat-lipat. Tapi harus terbuka karena ini bukan uang satu orang. Ini uang bersama supaya gairah memberi itu keluar. Nah, pertanyaan pertama yang diajukan kepada saya dengan memperlihatkan video-video Muhammad KC, apa maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa maksudnya? Saya sebut itu hanya bahasa Arab. Itu bahasa Arab, saya bilang gitu. Dan boleh-boleh saja orang menggunakan dan berbahasa seperti itu, saya bilang gitu. Enggak masalah kok untuk mengucapkan gitu. Orang Kristen di negeri Arab itu, orang Kristen di negara itu, Arab itu mengucapkan salamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warobina Isa al-Masih. Assalamualaikum, salam sejahtera dari Allah dan berkat dari Allah dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, warobina Isa al-Masih. Tetapi karena sekarang ini orang-orang Kristen itu menggunakan salam itu dengan shalom gitu. Ya, biar ringkas itu, apalagi di Indonesia ikut-ikutan juga salam, bukan hanya bahasa Arab. Lalu kenapa dipermasalahkan? Saya bilang begitu. Dan untungnya orang yang bertanya kepada saya itu adalah orang dulu Muslim, dia dulu Muslim tapi sekarang sudah jadi orang Kristen, jadi murtad juga dia. Penyidik itu jadi asik juga, jadi saya juga berbicara lepas kendali gitu ya, saya berbicara semau saya juga begitu. Dan pertanyaan yang kedua adalah apa maksudnya bahwa Allah itu adalah batu hitam? Apakah yang dimaksud itu Allahnya orang Islam? Saya jelas ya, itu adalah batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, bukan Allahnya orang Kristen. Saya bilang itu sehingga menyebabkan bahwa orang-orang yang melakukan menyembah batu hitam itu adalah orang-orang yang gelap, hidup dalam gelap. Makanya saya bilang sehingga harus pakai jidat hitam juga sebelum gitu. Jadi ya Allahnya Allah Subhanahu wa taala itu ya batu hitam itu juga. Jadi kalau saudara-saudara Muslim marah dengan itu, kenapa harus menghadap ke barat? Kenapa harus menghadap ke Ka'bah kalau bukan menyembah batu hitam itu? Dan apa yang dikatakan oleh MKC juga itu hanya improvisasi, hanya terjemahan berdasarkan pemikirannya Muhammad KC. Walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam, tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan
kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Pertanyaan selanjutnya, apa maksud daripada kata-kata bahwa kenapa orang Islam itu harus serba Arab, doa dalam bahasa Arab, kemudian sembahyang semuanya pakai, bahkan baju harus Arab semua. Apa maksudnya? Saya jelaskan bahwa itulah yang terjadi sampai hari ini, bahwa semua doa itu dalam bahasa Arab. Kalau ada doa di luar pakai bahasa Arab, itu rasanya nggak mantap berdoa. Itu doa apa namanya, doa sapu jagat, itu harus diucapkan di dalam bahasa Arab. Tapi kalau diucapkan dalam bahasa Indonesia, walaupun yang mendengar, yang umat jemaat ini mungkin tidak mengerti bahasanya itu, Rabbana atina fid dunya, mungkin nggak ngerti artinya, tetapi tetap aja diucapkan di dalam bahasa Arab. Nah, kenapa harus serba Arab? Kenapa tidak dipakai dalam bahasa yang dimengerti oleh kita? Sehingga harus pakai bahasa Arab semua. Saya bilang seperti itu. Nah, itu adalah bentuk kekesalan Muhammad Kacé. Tetapi saya menjelaskan dalam penjelasan tambahan saya. Kemudian apa maksudnya Nabi Muhammad dikerumuni iblis, dikerumuni oleh jin? Itu termasuk pertanyaannya juga. Saya bilang benar, itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Itu ada surat jin, surat Al-Jin. Jadi sebenarnya itu hanya menjawab Abdul Somad yang bilang di salib ada jin kafir. Justru kata Muhammad Kacé, Nabi Muhammad itu ditemani oleh jin katanya, oleh jin, karena dia dikerumuni oleh jin. Yesus mana ada? Yesus nggak dikerumuni oleh jin. Jin, setan, iblis itu yang mau melakukan pencobaan terhadap Tuhan Yesus dibawa ke atas di atas gunung yang tinggi. Kemudian jin bilang bahwa jatuhkan dirimu, niscaya para malaikatmu akan menatang kamu yang jatuh itu. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus Kristus setelah dalam puasa 40 hari 40 malam itu? Jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada jin. Jadi jin ini mau menggoda. Tetapi jin di dalam Islam itu justru mau mendengar ayat Al-Quran. Ini perbedaan yang jauh. Jadi Muhammad Kacé itu mau menjelaskan perbedaan antara jin di dalam Islam dan jin di dalam kekristenan. Ya beda jauh langit dan bumi, saudara-saudara. Apa yang dikatakannya itu. Kenapa Muhammad Kacé memakai kopiah? Kalau Muhammad Kacé pakai kopiah itu, ya ini kan songkok. Songkok ini songkok nasional, bukan milik orang Islam, saya bilang gitu. Hanya karena waktu itu Soekarno senang dengan menggunakan kopiah songkok seperti itu, maka orang Islam waktu itu menganggap Soekarno adalah tokoh Islam yang luar biasa. Presiden Indonesia yang pertama proklamator itu adalah orang yang cinta dengan budaya Indonesia, budaya Islam juga gitu. Tetapi
sampai kepada akhirnya kopiah itu adalah songkoknya milik orang Islam. Itu tidak ada penghinaan itu. Ya, kemudian juga masalah menyembah batu hitam itu, ya silakan, nggak apa-apa. Di dalam video itu dia mengucapkan menyembah Allah, menyembah binatang, menyembah bulan, menyembah batu hitam, silakan. Itu haknya, semuanya, tidak ada masalah, kata Muhammad Kaceh. Yang penting manusia itu hidup damai. Saya bilang kepada kepada penyidik agar ditulis pernyataan ini justru pernyataan tidak ada penistaannya. Pernyataan ini justru menyejukkan hati agar kita tidak dipaksa untuk tidak dipaksa untuk taat beragama, membabi buta seperti itu. Bukan itu, saya bilang gitu. Justru kata-kata Muhammad Kaceh ini karena dia cinta NKRI, cinta kepada Republik Indonesia, cinta kepada hidup damai. Nggak ada lebih daripada itu. Lalu kenapa kita harus marah? Kenapa saudara muslim itu marah? Apa yang dikatakan oleh Muhammad Kaceh itu ada di dalam Al-Quran, ada juga di dalam Alkitab. Dan dia berbicara berdasarkan imannya. Lalu ditanyalah tentang keselamatan, bahwa di dalam Islam itu tidak ada keselamatan, kata Muhammad Kaceh. Ini bagaimana pendapat Pak Saifuddin Ibrahim? Saya bilang apa yang dikatakan oleh Muhammad Kaceh itu benar, karena tidak ada keselamatan di dalam Islam. Nggak ada keselamatan, artinya tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya, Quran surat Al-Ahqaf ayat 9, ketika Nabi Muhammad ditanya oleh orang Yahudi dan orang Kristen, apakah kamu selamat Muhammad? Dan aku tidak tahu apa yang terjadi atasku, dan aku juga tidak tahu apa yang terjadi atas kamu. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kaceh, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja, karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan tidak ada seorang pun dari kamu. Nah, kamu ini kan Muhammad gitu. Semua kata kamu di dalam Al-Quran itu merujuk kepada Muhammad. Muhammad dulu, baru kepada umatnya. Jadi tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka itu. Dan hal itu sudah merupakan kepastian dari Tuhanmu. Saya bilang kepada penyidik, itu pula yang membuat saya masuk Kristen, Pak. Ya, itu pula yang membuat saya masuk Kristen. Karena tidak ada keselamatan di dalam Islam. Dan daripada saya masuk neraka, ya saya lebih baik masuk Kristen. Jadi saudara-saudara, ya saya harus ngomong seperti itu gitu. Dan apa yang dikatakan oleh Muhammad Kaceh itu secara iman dia itu nggak bisa disalahkan. Dan nggak boleh loh menghukum orang karena imannya. Supaya penyidik nggak terlalu banyak menulis. Nanti saya jelaskan lebih lengkap nanti kalau sudah di sidang. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe
Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.